Selamat pagi, Bunia dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. Sebelum kami masuk pada materi kami, izinkan saya membacakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Arom Ibras Koervana dengan NIM 1822140102. Kedua, Dia Septianing Tias dengan NIM 2013240002. Ketiga, Natasha Ananda Kristalia dengan NIM 2013240004. Keempat, Stefanus Irfan Dwi Antoro dengan NIM 2013240007. Kelima, Robertus Ardian Yogi Pamungkas dengan NIM 2013240025. Selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, berikut peta konsep dari materi yang akan kami bahas. A. Pengertian. B. Bentuk kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. C. Kerjasama koperasi. D. Cara menyusun jaringan koperasi. E. Orientasi kerjasama. F. Cara kerjasama. G. Manfaat. H. Unsur 5 unsur batas koperasi di Indonesia. Dan I. Sumber. Selanjutnya, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. Jadi kerjasama koperasi dan bidang usaha lain adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha, karena membutuhkan bantuan orang lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Slide selanjutnya. Untuk materi yang kedua, yaitu bentuk kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. Jadi bentuk kerjasamanya dibagi menjadi 4, yaitu horizontal, vertikal, diagonal, dan internasional. Yang pertama horizontal, yaitu kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi primer dan koperasi sekunder dengan koperasi sekunder. Contohnya, induk koperasi pegawai negeri yang mengadakan kerjasama dengan GKPN atau Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Jakarta Timur, Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja, dan Koperasi Serba Usaha Kepala 2 Wetan. Kedua, bentuk kerjasama vertikal, yaitu kerjasama antara koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis. Contohnya, CU Kerja Makna Klaten dengan Puskopdit BK3D Surakarta. Ketiga, bentuk kerjasama diagonal, yaitu kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis, dan antara koperasi dengan non-koperasi. Contohnya, koperasi pegawai UPN dengan Bank BRI. Bentuk kerjasama keempat, yaitu bentuk kerjasama internasional, yaitu kerjasama koperasi di dalam negeri dengan koperasi di luar negeri. Contohnya, WOKU. Dan di daerah Aceh, penjualan biji kopi dari Koperasi Babun Daya Aceh Tengah kepada Koperasi Pengolah Bubuk Kopi di Belanda dan Kanada. Selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Arum. Silahkan. Materi selanjutnya yaitu kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi dengan pihak lain dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bidang usaha antara koperasi dengan koperasi. Yang kedua, kerjasama koperasi bukan di bidang koperasi.
antar koperasi dengan koperasi. Yang ketiga, kerjasama koperasi dengan badan usaha bukan koperasi. Selanjutnya, yang pertama, kerjasama bidang usaha antar koperasi dengan koperasi ini dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama antar koperasi yang dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri umumnya banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi tingkat sekunder. Contoh dari koperasi ini yaitu pendirian Bukopin. Bukopin merupakan hasil kerjasama dari 9 buah koperasi, yang mana 9 koperasi tersebut merupakan koperasi yang memiliki cakupan daerah yang luas, yang disebut koperasi sekunder. Lalu selanjutnya, Lalu jenis kedua yaitu tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Kerjasama antar koperasi, selain dapat dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri, kerjasama antar koperasi tersebut dapat dilakukan tanpa diikuti pembentukan wadah baru, seperti dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha. Contoh dari kerjasama koperasi ini yaitu kerjasama proyek atau kemitraan, yaitu Induk Koperasi Pegawai Negeri yang mengadakan kerjasama dengan GKPN atau Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk proyek pembangunan perumahan sehat bagi pegawai negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dan yang di Jakarta Timur ada Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja dan Koperasi Serba Usaha Kepala Dua Wetan menjalin kerjasama yang mendasarkan pada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kedua koperasi tersebut. Lalu selanjutnya, adapun manfaat dari kerjasama bidang usaha antar koperasi dengan koperasi yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan tawar atau bargaining power mereka terhadap pihak ketiga. Yang kedua, menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku. Yang ketiga, biaya dapat ditekan jauh lebih rendah karena dapat beroperasi besar. Yang keempat, bila kerjasama dilakukan oleh koperasi tingkat di atasnya dan bidang usahanya, dapat mengadakan integritas vertikal, maka akan dapat menurunkan biaya transaksi atau transaction cost. Lalu yang terakhir, bila kerjasama dilakukan secara horizontal atau antar koperasi yang setingkat, maka akan meningkatkan kemampuan bersaing mereka terhadap pihak ketiga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kerjasama koperasi bukan di bidang koperasi antar koperasi dengan koperasi. Koperasi di Indonesia mengenal 4 tingkatan organisasi. Koperasi yang didasarkan atas tingkat daerah administrasi pemerintah yaitu yang pertama, koperasi primer, yang kedua koperasi pusat, yang ketiga koperasi gabungan, dan yang keempat koperasi induk atau tingkat nasional. Pada tingkat nasional ada suatu organisasi koperasi yang bersifat non-usaha. Usaha ini mula-mula diwujudkan dengan dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Namun, tahun 1953, SOKRI diganti dengan didirikannya sebuah pemusatan gerakan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia atau DKI. Selanjutnya, maksud dan tujuan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia atau DKI. Yang pertama, menyebarkan, memelihara, dan mempertahankan cita-cita koperasi. Yang kedua, memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan perkumpulan koperasi dengan nyata. Yang ketiga, membela hak hidup dan berkembang secara bebas bagi perkumpulan koperasi terhadap segala usaha yang merintanginya. Bila perlu dengan kerjasama, terutama dengan seluruh gerakan koperasi, serta memandangnya dari sudut perkembangan ekonomi nasional.
Usaha-usaha yang dilakukan DKI antara lain, yang pertama, memberikan penerangan dan pendidikan tentang koperasi kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, mendorong pemerintah membuat undang-undang koperasi yang baru. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan koperasi di luar negeri. Selanjutnya, baik untuk slide ini akan membahas mengenai kerjasama koperasi dengan badan usaha bukan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antara koperasi dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu yang pertama dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi yang memiliki cakupan daerah yang luas yang disebut koperasi sekunder, khususnya tingkat induknya. Nah, contohnya itu induk koperasi pegawai negeri, yang dengan mitra usahanya masing-masing mendirikan bank. IKPN atau Induk Koperasi Pegawai Negeri awalnya berbadan hukum koperasi. IKPN mendirikan sebuah bank setelah melakukan mitra usaha dengan BUMN dan Yayasan Dana Pensiunan. Karena ada kebijakan dari Menteri Koperasi pada waktu itu yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang tidak mengizinkan koperasi mendirikan bank umum koperasi selain bank Brookpoint, sehingga IKPN terpaksa mengambil badan hukum perseroan terbatas bagi bank tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, yang kedua, tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Kerjasama antara koperasi dengan badan-badan usaha bukan koperasi juga dilakukan oleh koperasi-koperasi primer dalam bentuk kemitraan usaha. Tetapi sifat kemitraan usaha antara perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi-koperasi primer atau pengusaha kecil tanpa membentuk wadah baru berbadan hukum mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda dibandingkan dengan kemitraan usaha antara induk-induk dengan perusahaan swasta atau BUMN yang disertai dengan pembentukan wadah baru berbadan hukum. Contohnya, biasanya dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha, kemitraan antar koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Selanjutnya, cara menyusun jaringan kerjasama koperasi. Yang pertama, di tingkat pusat. Tugas badan ini meneliti dan merencanakan kerjasama dengan menyusun skala prioritas proyek-proyek yang harus ditangani secara bersama, baik vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kedua, di tingkat provinsi. Pusat-pusat koperasi dan koperasi-koperasi primer membentuk kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin. Yang ketiga, di tingkat kabupaten atau Kodia. Koperasi-koperasi yang berada di wilayahnya membentuk badan kerjasama usaha koperasi di bawah koordinasi Dekopin. Selanjutnya, orientasi kerjasama. Yang pertama, kerjasama dalam permodalan. Kerjasama dalam permodalan ini menunjukkan bahwa tentunya para pemilik modal tidak mengalami kesulitan ekonomis. Mereka adalah orang-orang berkeinginan untuk memupuk modal atau untuk menambahkan kekayaan mereka yang telah ada atau profit oriented. Kerjasama yang lebih terorganisir dengan tujuan berdimensi luas serta jangka panjang dapat dilihat dengan munculnya perserikatan dalam masyarakat. Yang kedua, kerjasama bukan modal. Pada kerjasama bukan modal ini menunjukkan adanya para anggotanya yang mendapat kesulitan ekonomis yang tidak dapat diatasinya sendiri. Pada umumnya mereka itu ekonomi lemah. Yang selanjutnya, cara kerjasama. Yang pertama, dengan membentuk organisasi baru yang berdasarkan kerjasama antar koperasi yang dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri umumnya banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi tingkat sekunder dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Yang kedua, dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri.
Kerjasama antar koperasi tersebut dapat dilakukan tanpa diikuti pembentukan wadah baru, seperti dalam proyek atau kemitraan usaha. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari dalam gerakan koperasi secara efisien supaya memunculkan kelipatan daya guna yang semakin tepat. Yang kedua, memperluas usaha antar koperasi agar manfaat ekonomis jatuh di tangan koperasi. Yang ketiga, koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui alih sumber daya teknologi dari suatu koperasi kepada koperasi yang lain. Yang keempat, menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui usaha-usaha yang semakin terpadu dalam satu lingkup sistem yang terarah. Yang kelima, menaikkan sumbangan koperasi terhadap pembentukan produksi nasional secara lebih terarah. Yang keenam, memudahkan pembinaan dan pengawasan antar koperasi yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. Yang kedelapan, memajukan dan mengembangkan baik pada anggota koperasi atau koperasi itu sendiri. Yang kesembilan, peningkatan daya tawar atau bargaining power mereka terhadap pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yogi. Baik, pada poin selanjutnya saya akan masih menjelaskan tentang manfaat dari kerjasama koperasi. Pada poin ke-10, yaitu menjamin pemasukan bahan baku jika tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku. Poin ke-11, memperoleh keuntungan yang disebabkan karena bisa beroperasi secara besar-besaran. Poin ke-12, bila mana kerjasama tersebut dilakukan oleh organisasi sejenis pada tingkat atau jenjang bawahan dengan jenjang atasannya, dan di mana dalam bidang usahanya dapat mengadakan integrasi secara vertikal, maka akan dapat menurunkan biaya transaksi atau transaction. Pada poin ke-13, jika kerjasama tersebut dilakukan secara horizontal, maka akan meningkatkan kemampuan bersaing mereka terhadap pihak ketiga. Kerjasama antar koperasi selain dapat dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri, kerjasama antar koperasi tersebut dapat pula tanpa diikuti pembentukan wadah baru, seperti dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha. Pada poin selanjutnya, berdasarkan batasan koperasi, koperasi di Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha atau business enterprise. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia adalah koperasi yang kerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada 7 prinsip koperasi. Dan poin keempat, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Poin kelima, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditunjukkan kepada anggota, tapi juga masyarakat umum. Berikut adalah sumber yang kami gunakan untuk bahan presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang kerjasama koperasi dengan bidang usaha lainnya. Jika ada salah kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.